kelihatan? Sudah, Dok. Oke, ya memang secara judul adalah regulasi tekanan darah, tapi tidak terlepas dari fungsi pembuluh darah itu sendiri ya, dalam hal ini vasodilatasi dan vasokonstriksi. Makanya judulnya saya tambah vasodilatasi, vasokonstriksi, dan regulasi tekanan darah. Kita mulai. Ya, pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah atau dinding pembuluh darah itu adalah komponen yang berlapis-lapis, termasuk adanya otot polos, jaringan elastis, dan yang paling luar adalah jaringan fibrus, jaringan ikat fibrus yang sangat kuat. Di mana bagian paling dalam ya pembuluh darah tadi ya ada disebut sebagai endotel atau endotelium. Itu adalah suatu lapisan tipis di mana sebelumnya hanya dipikir hanya sebagai tempat perlewatan ya, coba lalu lalangnya zat-zat ya, pertukaran zat, tapi belakangan mulai diketahui bahwa endotel tadi fungsinya lebih kompleks ya, baik fungsi sebagai paracrine, jadi dia menghasilkan zat-zat atau substansi yang bisa mempengaruhi di sekitar pembuluh darah itu sendiri ya, termasuk memegang peranan penting dalam regulasi tekanan darah ya, pertumbuhan ya, termasuk perbaikan pembuluh darah dan penyerapan materi ya. Jadi endotel tadi jadi bersama dengan elastic connective tissue membentuk yang kita namakan sebut tunika intima, di mana ketebalan dari otot polos dan jaringan ikat sangat bervariasi tergantung dari pembuluh darah itu ya. Kita lihat ada 5 pembuluh darah yang kita tahu, jadi dari arteri, dalam hal ini aorta termasuk arteri, arteriole, kapiler, venule, dan vena ya. Kalau kita lihat dari gambar tadi misalnya ini ya, ini gambar arteri paling lengkap ya, terus secara struktur ya, di mana semua pembuluh darah pasti lapisan endotel Pak ya, ini endotel ya, lapisan tipis selapis sisi yang sangat pipih ya. Terus kemudian bagian ada jaringan elastik yang mengelilingi dari endotel tadi ya, yang di sini. Bentar, ini pennya enggak. Oke, terus kemudian dikelilingi otot smooth muscle. Nah, dalam hal ini tidak semua pembuluh darah memiliki otot ini ya, otot smooth muscle ya. Jadi yang punya hanya arteri, arteriole, dan ini vena. Bahkan venule tidak punya. Jadi tujuannya kalau dia otot berarti adanya vasokonstriksi dan vasodilatasi ya. Jadi ingat ya, vasokonstriksi dilatasi tidak hanya di arteri dan arteriole, termasuk di vena juga ya, tapi venule tidak. Dan terakhir ada jaringan fibrus pembungkus luarnya, jaringan ikat pembungkus luarnya. Jadi adanya yang paling tebal tentu di arteri ya, terutama aorta ya. Ini nggak boleh rusak, kalau dia sampai rusak atau pecah selesai, game over ya, dan seterusnya. Oke, kita lihat ya, otot polos kita sebut sebagai vascular smooth muscle atau polos pembuluh darah. Jadi di sini nanti dia membentuk ada yang dalam bentuk sirkuler maupun spiral ya, mengelilingi ya. Di mana kalau vasokonstriksi berarti penyempitan diameter atau pembuluh darah, sebaliknya vasodilatasi adalah pelebaran dari diameter pembuluh darah. Nah, pembuluh darah sendiri jadi sel otot polosnya di sini adalah memaintain. Jadi sebenarnya dia tidak mungkin sepenuhnya relaksasi kecuali kamu mati. Ya, sepanjang kamu hidup, jadi dia akan ibaratnya setengah kontriksi. Ya, atau disebut sebagai muscle tone ya. Jadi sama kayak kamu misalnya kondisi rileks ya, kamu nggak gerak, tapi kalau kamu tekan kan ada tonusnya, ototnya nggak lembek banget kecuali kamu mati ya. Kalau kamu mati udah itu lembek banget, jadi bukan kayak karet lagi, kayak busa jadinya, itu nggak ada muscle tone. Nah sama di sini juga ototnya seperti itu ya. Jadi kontraksi dari otot polos ini seperti juga di otot jantungnya sangat tergantung dari cairan ion Ca dari cairan ekstraseluler ya, melewati pintu Ca ya. Nanti di sini akan dipengaruhi berbagai neurotransmitter ya, hormon paracrine ya, termasuk yang mempengaruhi dari kontraksi atau relaksasi otot polos tadi ya di pembuluh darah. Nah, tentu aorta dan arteri-arteri major ya, arteri karotid ya, descending aorta atau arteri abdominalis ya, itu adalah memiliki dinding yang paling tebal ya, kuat dan tebal.
kuat dan tebal ya, tidak kalau ini pecah selesai ya, hidupnya pasti selesai ya. Jadi ini sangat otot-otot polosnya tebal dan paling luar adalah jaringan elastik dan jaringan paling luarnya fibrous connective tissue yang sangat kuat, terutama di aorta ya. Nah, karena nanti apa namanya, karena jaring terutama fibrous yang sangat kuat tadi menimbulkan apa namanya kekakuan ya, maka dari karena itu dibutuhkan energi yang cukup besar ya untuk men-stretch ya. Nanti kita lihat ya, jadi pada saat ventricle memompa ya, itu tidak otomatis darah langsung dibawa ke seluruh badan ya, nanti ada mekanisme stretch and recoil terutama dari pembuluh darah arteri besar ya, nanti kita tunjukkan. Nah, kalau arteri dan arteriole lain ya, jadi tentu karena dia merupakan percabangan-percabangan ya pasti lebih kecil ya, semakin kunjung semakin kecil ya, dan apa namanya jaringan elastisnya semakin sedikit tapi ototnya yang lebih banyak. Jadi nanti di arteri perifer lebih banyak fungsi dari vasodilatasi, vasokonstriksi, sementara yang di sentral tadi lebih pada untuk menyalurkan, memompakan. Jadi yang memompa tadi tidak, ingat ya, yang memompa darah ke seluruh badan itu tidak hanya kontraksi dari otot jantung, tapi adalah proses apa namanya perenggangan ya, perenggangan dan kemudian recoil dari pembuluh-pembuluh darah besar. Kalau kita masuk ke ini yang arteri dan arteriole ya, di sini ada kita lihat ya, jadi percabangan-percabangan menjadi arteri yang lebih kecil atau arteriole sehingga nanti menuju kapiler ya, di pasti di perifer ya, di kapiler dengan sekian percabangan, nanti beberapa cabang dari arteriole tadi membentuk yang kita sebut sebagai medarteriole ya. Jadi medarteriole sendiri, jadi nanti sebagian besar mereka punya sphincter ya, kecuali yang ini ya, ini yang medarteriole ya. Sebentar, ini kok nggak bisa, udah sih. Ya, saya gambar ini ya medarteriole ya. Di mana pada medarteriole dibanding arteria yang lain ya. Jadi kalau di sini ada sphincter yang dalam kondisi tertentu dia bisa menutup atau kontriksi, menutup aliran darah menuju kapiler, tidak berlanjut ke venule. Tapi pada medarteriole ini semacam jembatan ya, kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Contoh ini kondisi normal. Nah, misalnya ada perdarahan, ya paling sering ada perdarahan, kan tentu terjadi vasokonstriksi. Nah, di sini ya, jadi apa namanya? Tidak hanya pembuluh darah yang mengecil, tapi kontriksi dari sphincter-sphincter. Sehingga apa yang terjadi? Aliran menuju kapiler di stop untuk mengurangi perdarahan. Tapi pada medarteriole dia tetap mengalirkan. Kenapa? Karena kalau di stop semua kan nggak ada yang ke vena. Kalau nggak ada vena, venous rhythm menurun. Orangnya bisa kolaps. Ya, jadi ada semacam jembatan ya dari medarteriole tadi, semacam jembatan yang dia tidak memiliki sphincter. Jadi pada kondisi tertentu seperti perdarahan yang mana prekapiler sphincter tadi menutup sehingga tidak ada aliran darah ke kapiler, tapi pada medarteriole dia tetap mengalirkan darah menuju vena sehingga tetap kembali ada aliran kembali menuju jantung. Kapiler ya, tadi sudah kita jelaskan, kapiler hanya lapisan endotel ya, satu lapis, dia nggak punya otot smooth muscle, nggak ada, jaringan elastis nggak ada, jaringan fibrous yang menutupi luarnya juga nggak ada ya. Jadi kapiler sangat tipis ya. Ya di sini fungsinya sebagai pertukaran zat-zat nutrisi termasuk gas ya, oksigen, CO2 dan seterusnya. Jadi dia berhubungan antara darah dengan cairan interstisialnya. Ya, nanti di sini disupport ini namanya acellular matrix yang disebut sebagai basal lamina. Nah, uniknya di kapiler ya, jadi di sini ada namanya sel yang kita sebut sebagai pericyte. Ya. Karena sebagian besar tisu nanti jaringan ya, ini nanti dia bercabang-cabang. Nah, pericyte tadi sangat bervariasi, terutama jumlahnya tergantung dari fungsi dan organ yang dialiri. Kita lihat di sini. Jadi dia pertama berkontribusi kepada tightness itu kerapatan ya. Jadi kalau dia ya contohnya pada blood brain barrier, jadi nggak bisa sembarangan tuh bakteri parasit masuk ke otak, nggak bisa ya. Jadi adanya pericyte tadi, jadi dia meningkatkan
kerapatan sehingga membentuk blood brain barrier. Jadi tidak semua zat bisa melewati kapilari daripada otak, sehingga itu menjaga otak tadi terhadap resiko-resiko trauma infeksi. Ya. Nah, fungsi kedua, ya, periset tadi juga bekerja atau mempengaruhi pertumbuhan kapiler. Ingat ya, kapiler itu lapisan tipis sekali, gampang rusak. Ya, jadi kalau dia tidak ada sel yang bisa memperbaiki, ya jadi rusak. Nah, contohnya di sini adalah pada retina ya. Jadi permukaan retina pada diabetik retinopati terjadi penurunan atau kehilangan dari periset sehingga apa? Kerusakan dari kapiler menimbulkan nanti kerusakan dari retinanya, jadi menimbulkan kebutaan. Nah, tadi saya katakan dia periset ini banyak pada otak ya. Jadi terutama kalau kita bicara lansia, semakin usia apa yang terjadi? Ya, selain ototnya mengecil, tulangnya keropos segala macam, pembuluh darahnya ya terutama terjadi kerusakan, baik ada kita sebut sebagai aterosklerosis dan seterusnya, termasuk kerusakan daripada kapiler-kapiler. Nah, uniknya pada orang tua ya, fungsi orang tua biasanya pensiun di usia berapa? 50-60 lah ya. Badannya melemah ya, gerakannya lambat, kekuatannya menurun segala macam, tapi sebagian dari mereka otaknya selama digunakan, otaknya tidak menurun, bahkan bisa tetap, bahkan beberapa menunjukkan fungsi otaknya justru bisa bertambah. Nah, ini salah satu tadi saya katakannya, jadi periset tadi tidak hanya sebagai barrier ya, sebagai barrier mencegah zat-zat yang tidak baik masuk otak, tapi dia juga bisa mempertahankan pembuluh darah kapiler di dalam otak sehingga otak tetap terjaga. Jadi meskipun yang lainnya keropos, ya, kecuali kalau otaknya nggak dipakai, jadi pensiun dia nggak berpikir nggak apa, nah itu beda lagi ceritanya, ya. Tapi dia pensiun, makanya banyak kan kalau dosen di negeri usia berapa dia pensiun pindah ke swasta, dia tetap bisa berprestasi, ya. Oke ya, saya lanjut lagi. Kemudian kita fenule dan vena. Ya, setelah kapiler masuk ke fenule dan vena. Ini juga unik ya. Jadi setelah dari kapiler dia bentuk ke fenule ya. Nanti di sini dari kalau tadi dia arteri dia sifatnya divert, menyebar. Kalau fenule itu sifatnya convert, ya, bersatu lagi, menyatu lagi ya. Jadi dari cabang-cabang menyatu, ya nanti ketemulah di vena tadi. Nah, nanti di vena ya, terutama di sini ekstremitas inferior ya, kita kenal sebagai katup-katup ya, di sini katup-katup ya. Ya, jadi ada valve ya, di mana kenapa? Karena posisi gravitasi ya, terutama ekstremitas inferior, dia aliran darah harus melawan graviti kan. Sementara fenule sendiri atau vena sendiri dia tidak memiliki tekanan khusus, beda dengan arteri. Dia dapat tekanan dari jantung, dari requel, dari arteri-arteri besar dan seterusnya. Tapi di fenule tidak. Jadi darah ini kepompa karena adanya aliran darah yang masuk dari kapiler. Jadi nambah terus naik. Maka dari sini adalah katup di sini. Ya. Katup ini tujuannya apa? Supaya kalau posisinya dia tadi melawan gravitasi, dia nggak balik lagi ke bawah. Nah, inilah yang terjadi ya pada kasus varises, di mana terjadi pelemahan katup ini. Sehingga apa yang terjadi kalau katupnya melemah? Darahnya turun lagi, ngumpullah di sini. Nah, akhirnya terjadi apa? Pelebaran bahkan sampai penonjolan dari vena-vena tadi yang kita sebut sebagai varises. Nah, ini kita lihat ya, kalau kakinya dikontraksikan, ini tendon Achilles, ini otot gastrocnemius dan soleus. Pada saat kontraksi, ingat ya, prinsip kontraksi, ototnya memendek. Begitu memendek, apa yang terjadi? Terjadi pelebaran ya, tonusnya meningkat dan ototnya membesar, membengkak ya. Nah, kemudian di sini otot yang membengkak tadi dia membantu memompa. Jadi ini disebut sebagai pasif ya, pompa pasif. Selain dari dia dapat aliran darah dari kapiler-kapiler, jadi dengan ototnya digerakkan dia memompa sehingga apa yang terjadi, darahnya nggak ngumpul di sini dan kedorong ke atas dan seterusnya. Ya. Jadi kembali ya, faktor varises tadi tidak terlepas dari faktor genetik tentu, karena genetik tadi akan mempengaruhi dari katup-katup venanya, tapi aktivitas fisik juga akan sangat membantu. Artinya kalau sudah punya genetik varises, terus mager, malas gerak, ya pasti jadi varises. Ya, jadi sini ya, terutama di otot-otot betis ini, ya. Dan ini nanti yang sering jadi kita sebut ada masalah deep vein thrombosis. Nah, ini hati-hati di sini. Ya, terutama pada nanti penerbangan. Kita bahas nanti di travel medicine ya, deep vein thrombosis, DVT.
Itu bisa mengancam nyawa ya, karena bisa menimbulkan emboli dan kematian. Ya, di sini ya, jadi tadi katup tadi ya. Nah, nanti begitu dia masuk vena cava ya, vena cava ini kan sudah dapat darah dari mana-mana nih, ya. Dari abdomen dapat, dari ekstremitas dapat. Vena cava ada dua ya, superior inferior ya, yang bawah dari ekstremitas bawah, yang atas dari atas, ekstremitas atas, kepala, leher dan seterusnya, sehingga dia sudah nggak perlu lagi katup. Ya, dia tekanan kumpulan darah tadi itu akan mendorong dia menuju ke atrium kanan. Ya, darah tadi dialirkan ke atrium kanan sehingga nanti masuk ini ke paru-paru dan seterusnya ya. Kita nggak Pak, itu di jantung ya. Nah, kita masuk ke tekanan darah sekarang. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi pada waktu nih ya, ventrikel kiri Anda ini kontraksi ya, jadi ventrikel kontraksi. Jadi darah tadi akan keluar ya lewat semilunar, katup semilunar ya tentunya ya. Semilunar buka atau katup mitral buka, darah akan mengembangkan ya, menstretch dari aorta dan arteri-arteri besar, terutama yang di bagian ini ya, bagian atas ya, membuka. Jadi ingat di sini ada apa? Selain otot adalah jaringan elastis. Ya, namanya jaringan elastis artinya apa? Begitu ditarik, begitu direnggangkan, dia akan kembali. Kita sebut sebagai recoil. Ya, maka dari itu, jadi waktu dia katup pertama ya, jadi kalau kita ini apa namanya, pertama ini kan keluar darah, itu kita kenal sebagai sistolik kan, ya. Yang apa kalau kita tensi yang apa ketukan pertama ya, waktu dibuka ini darahnya masuk. Nah kemudian secara bertahap apa yang terjadi? Aorta arteri besar tadi karena dia habis direnggangkan dia kan kembali ya, electric recoil. Nah sementara ini semilunarnya nutup nih supaya nggak balik ke ventricle ya, supaya nggak balik ventricle. Sementara di saat yang bersamaan ventricle dapat darah dari atrium kiri, ventricle kiri ya, dapat darah kayak kanan kiri ya. Dapat darah dari atrium ke sini, dia ngisi lagi. Nah, di sini sisanya adalah recoil, elastic recoil dari arteri-arteri besar dan aorta. Inilah yang akan memompa darah ke seluruh badan yang kita dengar, yang nanti kita dengar sebagai diastolik. Ya, jadi sistolik kan blep pertama, kemudian dek 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 sampai selesai. Nah, selesai itulah angka diastoliknya. Ya, artinya sampai recoilnya berhenti. Ya. Jadi itu darah dialirkan ke seluruh badan. Ya, jadi faktor utamanya ya tentu selain kontraksi ventrikel tadi yang ini ya adalah recoil dari arteri-arteri besar. Ya, seperti karena darah itu sifatnya cair, dia tentu dia harus mengikuti hukum cairan ya. Fisika cairan ya, di mana nanti tekanannya akan berbanding lurus dengan dua titiknya tadi. Ya, berbanding terbalik dengan hambatan di sepanjang pembuluh darah itu, di sepanjang pembuluh darah itu. Ya tentunya tekanan bahkan paling tinggi pada apa namanya arteri yang ini, yang di apa ya, di pangkal ya, di hulu ya. Nanti semakin ke hilir dia akan secara perlahan semakin ujung, artinya jaraknya semakin jauh, hambatannya semakin banyak dan seterusnya, sehingga tekanannya akan semakin rendah. Ya, jadi adanya energi loss ya, kehilangan energi akibat hambatan selama perjalanan di pembuluh darah tadi. Ya, bahkan di sini juga ada friction ya antara blood cell. Makanya pada kasus-kasus terutama yang pasca COVID kemarin itu sangat dikhawatirkan adanya trombosis ya. Trombosis tadi akan menimbulkan hambatan lagi nih. Ya. Sehingga beberapa dikasih antiplatelet atau platelet aggregation ya untuk mencegah terjadinya ini friction di antara sel-sel darah. Jadi kembali ya, friction tadi bisa dengan dinding endotelnya ya, yang kita sebut sebagai arteriosclerosis, pembuluh darahnya ya, itu arteriosclerosis, bisa antar selnya, sel darahnya. Ya. Makanya pada kasus yang kemarin kan terjadi istilahnya trombosis ya, jadi pengumpulan pengendapan ya, jadi nah itu akan menimbulkan tambahan tekanan lagi nanti ya. Jadi kalau dia nyumbat makanya ada stroke post COVID dan seterusnya. Oke, ini tadi aortic pressure tadi ya, jadi kontraksi ventrikel itu yang kita nanti dibaca oleh alat tadi sebenarnya adalah tekanan di aortanya tadi ya. Jadi
hantaran tekanan tadi itu yang kita dengarkan waktu kita auskultasi, waktu kita Nancy tadi. Atau kalau pakai alat dia detect ininya kan, kalau kita yang otomatis kan dia sensornya mendeteksi dari ada sebenarnya ada tekanan dari aortik tadi, ya. Itu yang kita sebut sebagai sistolik, ya. Kemudian dia secara bertahap dia turun sampai dia hilang, itu kita sebut sebagai diastolik. Jadi ini sistolik ya, waktu ventrikel memompa pertama sehingga terjadi pengembangan dari aorta dan arteri besar. Kemudian recoilnya tadi ya secara bertahap ya. Jadi ini memompakan ke seluruh badan, kita dengarkan sebagai suara diastolik. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai pulse ya, yang kita bisa raba ya, pulse. Nah, ini uniknya ya. Kecepatan hantaran getaran itu 10 kali daripada darah itu sendiri. Darah kan ngalir nih, ya. Ngalir itu dia butuh waktu, jadi ibaratnya belum nyampe darah. Kalau misalnya kita raba di arteri radialis misalnya kan, ya kalau kita pasang tensi kan arteri radialis kita raba, denyutan pertama itu kita sebenarnya adalah hantaran dari getaran itu, bukan darahnya. Darahnya belum nyampe. Ya. Jadi gelombang getaran tadi yang kita raba di ekstremitas, atau kalau di arteri karotis itu yang kita langsung raba. Ya, jadi amplitudo itu sangat akan berkurang secara bertahap ya. Itu kenapa kalau kita ngecek pada kasus misalnya orang nggak sadar, pingsan segala macam, jangan ngecek di arteri radialis, ngeceknya di arteri karotis. Semakin jauh jaraknya, amplitudonya semakin kecil. Ya, ada hambatan segala macam ya. Makanya sedekat mungkin yang paling dekat adalah arteri karotis yang ada di leher ya. Ingat ya, jadi kalau begitu cek airway breathing circulation, circulationnya nyarinya di leher, bukan di tangan. Oke, ini kita sebut sebagai pulse pressure ya. Ini sering ditanyakan juga gimana cara ngitungnya, meskipun kalau kita di sekarang alatnya itu sudah langsung otomatis ya. Jadi sistoliknya berapa, diastoliknya sekarang berapa, pulse pressure-nya langsung keluar angkanya. Dan MAP atau mean arterial pressure-nya berapa. Ya, jadi pulse pressure adalah sistolik ya. Ini ya, ini sistolik ya. 120 dikurangin diastolik ya tadi ya. Secara bertahap kan tadi ya. Jadi waktu kontraksi nah ini turun ya. Ya di arteri ya turun sampai nanti dia hilang di 80 ya. Jadi pulse pressure adalah selisih sistolik dan diastolik ya. Nah, mean arterial pressure jadi rata-rata tekanan arteri adalah diastolik ya, diastolik dikurangin 1/3 dari pulse pressure ya. Jadi ntar kita coba di sini ada contoh. Ya ini ya, misalnya ya. Diastoliknya 80, sistoliknya 120. Oke. Jadi diastolik 80 dikurangin 1/3 dari 120 kurang 80. Ya, 120 kurang 80, 40, 1/3-nya kurang lebih sekitar 13. Ya, jadi 13 koma lah ya. Jadi 80 tambah 13 adalah 93. Itu adalah mean arterial pressure. Jadi kalian harus bisa ngitungnya ya. Meskipun kalau di alat otomatis keluar MAP-nya langsung keluar. Tapi ada juga kalau nggak punya alat gimana caranya ya, harus hitung manual. Ya. Nah, nanti dia turun, begitu masuk di arteriole dia makin turun. Begitu sampai di kapiler apalagi vena, ini sudah nggak keraba ya. Ya, jadi nggak ada nih. Jadi rata-rata di sini di 40 ini sudah nggak keraba. Jadi misalnya berapa tensinya? Oh, 90/35 nggak mungkin. Ya, batas bawah itu 40 yang bisa diraba, yang bisa kita rasakan tuh di 40. Begitu di bawah ini sudah di sini, jadi bukan di arteri dia. Ya. Jadi kalau nanti ada soalnya, misalnya pasiennya ini ya, shock ya, shock kan tensinya turun nih. Tensinya 70/40, oke itu masuk akal. Tapi kalau dia bilang 70/30, nanti bisa ditanyakan yang buat soal nih, benar nggak nih? Ya. Tapi rata-rata kalau kita periksa ya, biasa kita sebut misalnya rendah banget ya, 70 palpasi. Artinya apa? Diastoliknya nggak keraba. Jadi waktu detak pertama aja kita raba. Itu sistoliknya 70 misalnya orang pasien shock ya, 70 habis itu nggak keraba. Kita sebut 70 palpasi. Jadi orang tahu kalau sistoliknya 70, diastoliknya nggak keraba. Itu pada pasien shock. Ya. Di bawah 40 ini sudah dikalkulir dan seterusnya, ini semakin ke sini semakin mengecil tekanannya, bahkan sampai 0 ya, di right atrium sudah 0.
Ya, ini kembali tadi kata apa sinus return ya, jadi sinus return kembalinya aliran dari vena menuju atrium kanan ya. Jadi dan pertama di ekstremitas dibantu oleh katup-katup, kemudian kontraksi otot ya, sama tekanan waktu otot-otot ini apa namanya kita napas ya. Kenapa? Karena pada saat inspirasi tekanan di torak naik apa turun? Ayo. Pada saat kita narik nafas, tekanannya naik apa turun? Ayo. Siapa mau coba? Kita dari nafas, tekanan orat-orat kita naik atau turun? Tekanannya turun, volumenya naik. Agak ya, tekanan turun, volume makanya udara masuk. Pada saat kita ekspirasi, buang nafas, ya, karena kontraksi otot-otot interkostal segala macam diafragma ya, itu akan mendorong meningkatkan tekanan sehingga akan keluarnya ini. Nah, jadi tekanan di rongga torak itu juga membantu apa namanya aliran dari vena-vena cava tadi menuju ke atrium kanan. Nah, ini contoh aja ya. Kalau di tangan ekstremitas atas relatif tidak ada katup di ekstremitas bawah. Ya. Inferior extremity. Jadi pada tangan ya, jadi pada saat ini Anda turunkan tangan dan kemudian Anda kencangkan lepas nanti kelihatan tuh vena-venanya akan menonjol. Kenapa? Karena kontraksi otot-otot tadi akan meningkatkan tekanan di vena-vena tadi sehingga tapi syaratnya ini ya, kalau gemuk nggak kelihatan venanya ya. Ya, jadi lemak tubuhnya di bawah 12-10% lah, itu vena-venanya akan menonjol tuh. Ya, yang kaya ya, yang wanita lebih rendah lagi nanti. Oke, ini cara ngitungnya tadi ya. Jadi MAP adalah diastolik ditambahkan 1/3 dari pulse pressure atau sistolik kurang diastolik. Ya, ini harus bisa diukur ya. Nah, karena tekanan yang turun atau rendah atau hipotensi ya, tentu di sini tidak apa namanya sehingga tidak mampu melawan gravitasi ya, sehingga ini akan turunnya darah menuju ke kepala akan mempengaruhi jadi orang jadi apa namanya pusing atau bahkan sampai pingsan ya, pendingnya pingsan. Nah, di sini yang sering terjadi gini, terutama orang misalnya dasarnya sudah hipotensi, apalagi cewek ya, tekanannya rendah, dia jongkok. Kalau posisi jongkok artinya apa kira-kira kalau dia jongkok? Dia ekstremitas kira-kira gimana kalau dia jongkok? Ayo, kalau dia jongkok, nanya gimana di ekstremitas? Gimana? Ya, tertumpul, tersumbat ya, nggak bisa naik kan dia tersumbatnya. Kemudian begitu dia tiba-tiba berdiri, ya. Jadi aliran darah, misalnya dia jongkok kan titiknya A, waktu dia berdiri titiknya B. Kan ada jarak, ada distance ya. Nah, sementara darah yang di vena tadi belum sempat balik ke dipompakan ke atas untuk mengisi venous return-nya. Sehingga sering dari posisi jongkok begitu dia tiba-tiba berdiri, nah dia merasa pusing, bahkan bisa pingsan. Ya. Itu dasarnya kenapa pada orang atau orang yang pingsan ya, selama ini ya kalau pingsan ada nadi, kita bisa namanya recovery position atau relentless position. Relentless position adalah direbahkan kakinya yang ditinggikan. Dengan harapan apa? Dengan kaki ditinggikan, aliran sinus return itu akan lebih meningkat karena dibantu gravitasi. Jadi bukan dikasih bantal pasiennya, ya, bukan dikasih bantal. Jadi di kemampuannya darah, kakinya ditinggikan dengan harapan sinus return atau yang dari jantung lebih tekanannya lebih baik. Nah, sebaliknya, kalau dia meningkat kita kenal sebagai hypertension atau tekanan darahnya tinggi ya, high blood pressure. Nah, ini konsekuensinya apa? Kalau sampai rupture, pecah ya, itu kita ya kalau di otak kita sebut sebagai perdarahan cerebral atau cerebral hemorrhagic yang kita sebut sebagai stroke ya, stroke. Meskipun pada stroke tidak hanya perdarahan, kan ada non hemorrhagic juga yang bersifat suatu batas, tapi yang membahayakan yang ada penting mengancam nyawa yang tadi yang perdarahan. Ya. Nah, kelemahan pembuluh darah itu tidak hanya terjadi di kepala ya, tapi juga di
major artery, terutama arteri abdominalis yang kita kenal sebagai aneurism. Ya, aneurism itu bayangkan kayak kamu nyium balon, ya dia balon. Ada satu titik yang artinya sampai terjadi. Kamu cium balonnya, ngembang. Ada satu titik atau satu area yang areanya tipis misalnya. Ada yang terjadi kira-kira. Yuk, balonnya ngembang. Nah, area tipis tadi dia akan ngembang apa istilahnya yang lebih ngembang lagi. Coba. Nah, kelihatan ini ya. Tulisan saya kelihatan ya. Ini ya. Ada tulisan saya kelihatan ya. Ada apa? Bayangin ya. Jadi nanti pada saat dindingnya tipis lagi, dia akan menggol sampai titik tertentu pecah. Nah, pecah itu yang kita sebut sebagai apa namanya perdarahan aneurisma aorta atau aneurisma arteri abdominalis. Kalau aorta relatif jarang, karena aorta dinding luarnya proteinnya itu kuat, tebal dan kuat, akan pecah. Tapi yang abdominal sering. Cuma bedanya kalau di otak ya karena space di otak tadi sangat rapat ya, sangat rapat ada pola segala macam. Perdarahan tentu akan meningkatkan tekanan intracranial. Itu yang menyebabkan dia begitu kena perdarahan dia jatuh bisa. Jadi jangan dibalik. Kan soalnya orang bilang dia jatuh, kemudian kepalanya jatuh, kepalanya kebetulan dia stroke ada. Ya, stroke itu namanya stroke itu pukulan. Strike atau stroke itu pukulan. Jadi kalau pukul langsung jatuh bisa. Jadi stroke-nya dulu karena dia tidak sadar dia jatuh. Kan bukan dia jatuh terus jadi stroke. Jangan balik ya. Nah, bedanya dengan aorta abdominalis karena di rongga abdomen dia relatif longgar ya. Jadi pada saat awal perdarahan orang bahkan mungkin gejalanya tidak khas ya, mungkin kayak nyeri perut ya segala macam tidak khas. Sehingga begitu dia nyeri perut terus tiba-tiba pucat terus dia pikirkan itu adalah kemungkinan perdarahan abdominal aorta atau abdominal arteri. Kalau stroke jelas ya tiba-tiba bisa tidak sadar. Jadi kalau orang cuma terpeleset nggak sejauh itu orang bisa. Ya, misalnya bilang kami kamar mandi karena dia kepleset jatuh. Ya, kalau jatuh mungkin sakit ya, tapi kalau dia sampai nggak sadarkan diri tidak sesederhana itu. Ya, kemungkinan besar dia stroke. Oke, ada lagi ada ini. Oke, ini yang berikutnya. Nah, kemudian FLP itu sendiri tentu faktor utamanya adalah kardiak output. Jadi berapa besar kemampuan ini darah yang dikeluarkan oleh jantung tadi ya dikalikan hambatan di arteri-arteriolnya. Ya, jadi dia seperti ini ekuivalen dengan kardiak output dikalikan dengan hambatan. Kita lihat di sini ya. Jadi ini kontraksi ventrikal kiri, jadi main artery adalah pengendangan dari aorta dan arteri besar. Ya. Nah, tambah di sini karena kalau isiannya kita sempitkan, jadi resisten tahanan kiri kita sempitkan, ini akan tambah besar. Ya. Jadi ini adalah berapa besar yang potensial di sini dikalikan dengan tahanan resisten yang di sini. Ya, itu ya. Nah, apa faktor yang mempengaruhi lagi ya? Jadi mengenai arteri besar itu pertama adalah volume darah. Ya, volume darah ya. Maka di sini adalah keseimbangan antara cairan masuk dan cairan keluar. Ya, cairan masuk kali apa itu intake oral biasanya ya, minuman, makanan itu adalah cairan masuk. Cairan keluar apa kira-kira? Cairan keluar. Urin apa lagi? Yang banyak yang langsung bertemu kan tiba-tiba banyak. Jadi dia pakai diuretik. Kelima, ya tapi kan yang jadi dia saudara, ya, yang langsung banyak. Langsung banyak cairan, ayo.
Mana sih kamu mau udah berapa banyak kamu? Ayo, yang bisa bakal sekali keluar bisa sampai setengah liter. Murah ya, batas kalau sudah lambungnya kosong nggak bisa lagi. Ayo, paling cairan yang bisa keluar banyak sekali apa? Dua yang umum, dua. Ayo. Perdarahan. Perdarahan apalagi di arteri besar itu nggak terbatas ya sampai mati. Tapi ini dari saya perdarahan dan dua diare. Ketiga itu adalah cara itu kan langsung ya. Yang secara tidak langsung adalah contohnya pada orang DHN, yang sama sosial. Di mana terjadi peningkatan permeabilitas, terus keluar ke seluler. Makanya jadi darah jangan coba mikirin darahnya. Kita perhatikan adalah hematokritnya jadi darah enggak? Caranya dari keluarnya cairan intraseluler terjadi peningkatan hematokrit. Karena cairan intraseluler itu keluar. Akibatnya dia jadi permeabilitasnya tidak keluar. Itu signifikan sekali. Jadi bisa orang tadi itu promosinya nggak amat sosial. Jadi beda loh ya. Demam bertahun namanya berdarah, tapi kasus saja yang sampai meninggal justru tidak serta-merta karena darah saja dia tidak ada darah. Tapi fluid loss-nya tadi hilangnya tadi karena keluarnya dari cairan intraseluler menuju ekstraseluler. Ya. Jadi ini ada secara pasif ya, secara perdarahan ya. Bisa namanya ya masuk ini ya keluar dari seluler. Nah yang ini diklaim oleh kita ini tadi yang tadi ya. Ini macam-macam ya. Jadi ada reseptor jalan jadi kita tadi dari ya. Nah terus di sini di jantung ya. Jadi ini tekanannya dia adalah heart rate stroke volume. Nah, di sini ada orang yang terlatih pada orang yang stroke volume akan besar ya sekali dia mau apa karena ototnya tendang dan kuat sekali pump yang besar sehingga hatinya relatif rendah. Sebaliknya pada orang yang stroke volume-nya kecil mau kompensasinya hatinya yang naik. Ya, ini terus ketiga adalah hambatan PVR ya. Ini adalah tergantung dari diameter ya dari arteri ya arteri jadi yang kali ini vena lebih banyak perdarahan ya. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini diskusinya ya yang hari tadi ya. Nah arteri ya arteri saya sama orang itu hanya kita 11% belum dalam satu waktu. Sisanya sebagian besar 60% adanya di vena. Ya, sisanya di kapiler ya, sekitar 20% atau 30% adanya di kapiler, 60% justru adanya di vena apa? Jadi ada ya. Jadi jadi vena ini dia sebagai volume reservoir, cadangan volume. Ya. Jadi tadi saya katakan ada darah yang ngalir ya, ada darah 1 liter ada tulang besar. Kecuali yang orang-orangnya takut darah baru darah 50 cc tidak bisa lagi ya. Jadi secara umum maka orang-orang sekali dua kantong pernah ya di sini orang-orang darah. Jadi yang biasanya tapi dua kantong kan juga 500 cc nanti dapat saja. Ya. Maka ini karena kita begitu namanya darah lolos. Nah nanti namanya vena ya. Keluar dari yang perifer, dia akan konstriksi apa? Dia konstriksi mana? Nanya dari konstriksi. Dia akan membawa vena tadi atau darah tadi menuju vena yang lebih besar, menuju vena kelas sehingga dia menjadi venous return. Dia orangnya nggak langsung pingsan. Ya. Satu kantong itu barang 11 darah. Ya. Satu darah 11 yang langsung bisa jalan bisa ini ya. Maka daerah bagi dua kantong jangan biasa ya. Ya kenapa? Karena ada reservoir. Sehingga aliran darah di jantung tetap tertahan oleh di sini. Tapi apa konsekuensinya? Kira-kira. Kalau saya tanya kira-kira gimana? Wajahnya gimana? Wajah orang tadi gimana? Kira-kira.
Ayo coba. Kalau kita tanya konveksi, enak kan bukan apaan kan? Kira-kira gimana? Ayo, seorang ada yang ini. Cara ekstremitas kira-kira gimana? Dingin ya, hal juga segala macam. Tanda-tanda kalau orang atas itu sudah ada orangnya. Ya, itu tanda-tanda ya. Ya, jadi saya kulit darah, karena darahnya kuat, jadi perubahan hormon akan melalui akan oleh tekanan dari tekanan darah tadi. Jadi kalau dia lihat pulponya meningkat, tekanan akan meningkat dia mikir 11 kali ya. Cuma biasanya kalau peaknya ya mungkin dari mana tapi nggak salah langsung dia meningkat kan yang banyak dia kali lagi itu cepat sekali namanya jari ya apalagi sudah jari panggilan ya keluarnya malah bisa dan seterusnya. Jadi kalau lari ya sedikit banyak dia orang nggak secara otomatis sama harus ngomong dari darah. Nah biasa lebih yang mau Anda bisa luar nggak macam-macam naik. Kenapa ada ginjal itu apa namanya ginjal naik macam-macam jadi proses ekskresi meningkat keluar dia ya terus kemudian dia akan memblok si antidiuretik kencangnya banyaknya rasa dingin begini pelan-pelan jadi ada nggak kau hilang otomatis ya jadi ada mekanisme pemadaran dari mulut tadi di sini timnya ya belakang virus terus ya otomatis ya ginjalnya yang ngaruh. Tapi kalau dia hilang ini kayak mulai dari atletnya gas dan seterusnya jadi kompensasinya. Oke ya jadi tekanan darah tadi sering-seringnya. Ya. Jadi peningkatan blood volume akan kadang-kadang dasar ya jadi secara respons pompanya jadi kompensasinya oleh bahan udara dilatasi penurunan kardiak output ya. Jadi makanya kayak kalau orang sedang yang dia biasanya hatinya mulai turun ya. Tapi pada umumnya ya kayak harinya secara respon dia akan mau emang ekspresi yang melepaskan ya jadi yang keluar terus kemudian dia back dari antidiuretik hormonnya ya akan menghentikan rasa haus orang yang banyak berhenti minum atau makan ya secara kali normal. Nah kontriksi ini ya jadi fosil ya bahwa hambatan berbanding antara alirannya fluid cairan viskositas kedalaman berbanding dengan jari-jari jari air ya bukannya hanya berbanding pangkat 4 RR pangkat 4 kuadrat pangkat 4. Jadi sedikit aja perubahan meleleh dari jari-jari karena dia dipangkat apa jadi ya lebar sedikit langsung dimilih asalnya saya bilang 2 mili terus bilang masih jadi mili itu tandanya jauh turun R-nya bambangnya itu adalah tambah akan menurun. Sebaliknya kalau dia konveksi ya baik dia posisi adanya bukan segala macam ada ketika kan menjepit nih ya R-nya kecil karena dia dipangkat otomatis sampai saja dia di kembali jauh lebih sudah banyak masing-masing ya jadi kalau kita sudah sama dibagi sama kayak nano ini yang bagi masalah jadi spot merampar pada itulah jadi sangat utama dipengaruhi oleh asumsi atau dilatasi dari udara itu sendiri ya jadi makanya ini
Jadi alih dia mampu nanti dengan kait populasi dari berfungsi sekitar 60% dari total hambatan dari aliran darah. Ya, yang di perifer yang pertama dari 60%. Oke, kita lihat ini yang kontrolnya ada yang vokal dari hambatan ya. Jadi dia akan red bantuan darah dan jalan-jalan ya masyarakat juga tahu apa dia segala macam metabolisme dan jadi dia akan otomatis melakukan fase dia barat menumbuhkan aliran darah ke jaringan tersebut ya terus ada pada flag yang dibuat oleh sistem ya jadi dia akan maintain pressure ya dan menjalankan mana dia butuh ya termasuk juga regulasi suhu badan temperatur. Nah, kalau di koordinir dari sesi ya termasuk regulasi garam mineral dan air yang terutama di jam-jam ya ada aldosteron ada hormon dan seterusnya. Kita lihat ya. Nah di sini pada fase konflik ya beberapa fase yang merupakan fase konflik ya. Jadi nanti ada epinefrin yang namanya epinefrin secara umum epinefrin dia diproduksi di saraf simpatetik. Kalau epinefrin atau adrenalin diisi oleh kelenjar renal ya. Makanya namanya adrenalin ya bagian juga dari adrenalin ya. Yang bekerja di awal respon ya. Jadi dia akan mengambil dari paru-paru respon begitu dia tekanannya turun ya perdarahan ya kehilangan dia akan merasa simpatetik supaya terjadi vasokonstriksi pertahanan kanan ya kan. Nah saya ngomong ini dimulai oleh pelatihan aggregation ya apa pelatihan aggregation kira-kira contohnya apa pelatihan aggregasi alat pecah komposit contohnya pada apa misalnya di luar penyakit di luar sakit apa kira-kira kapan pelatihan itu bisa pecah? Kalau terjadi apa? Ayo. Saat terjadi pembekuan darah. Tapi ini tidak ada perannya nih. Contohnya apa? Kalau bukan ada segala macam ini dan seterusnya ya, musik-musiknya atau pelatihan dan seterusnya. Contohnya apa? Kira-kira. Trombosisnya serotonin. Tahu kalau pernah kerokan. Gimana mekanismenya? Iya apa? Kulitnya apa yang digesek kan? Digesek, tapi apa yang terjadi? sampai merah. Merah itu dia pertama dilapisi. Kamu gesek sampai terjadi dilapisi sebenarnya hilang ya. Tapi kan kalau proses sampai merahnya tadi warnanya jadi merah hilang. Jadi titik. Sama kayak orang yang dengan berdarah diramal muncul itu pelajaran dari aggregation. Nah pada saat karena darah harus mana-mana menjalankan para konstruksi. Nah tapi yang berperan di atas yang umum. Jadi jangan ya pasti Kesenangan. Relax. Kalau kesenangan lebih kalm. Ya, relax kalm. Jadi makanya jangan heran habis kok rasanya enak. Bukan anginnya kuat ya. Selama ini kan orang ya kita tidak anti sama selawatan di sana, kita bisa harus meneliti di sana. Selama sekian tahun itu terbukti efektif kok sampai sekarang masih dipakai. Saya juga nggak enak. Tapi bukan anginnya keluar. Karena pelatihan agregasi adalah seleksi sebenarnya apa? Ya adalah growth factor nanti. Ya, penyembuhan nanti apa sepatu dan ada seterusnya. Tapi ketika serotonin melindungi rasa nyamannya dari orang-orang ya dan seterusnya ya jadi masih banyak nanti bisa lagi ya. Dan kemudian
dilatasi, baliknya dilatasi adalah lebar badan ini punya epinefrin. Kalau dia bekerja di reseptor, ya dua terutama ya, dia justru meningkatkan pelebaran pembuluh darah secara aliran darah dalam meningkat. Ini berbeda, ini di antaranya beda lagi. Kalau yang ini adalah di saat yang normal, norepinefrin atau noradrenalin ini adalah epinefrin atau adrenalin. Kalau di sini sama-sama dia obat ya, yang sifatnya simpatik, tapi di sini kunci, di sini tadi jelas ya. Ini dia tahu dulu ya. Kemudian ada lain ya, ini pertama adalah ereksi penis ya, ereksi ya, produksi dan seterusnya dikendalikan oleh parasimpatetik yang dikontrolasi di epidel, lemparan dan seterusnya. Adenosin adalah dalam otot jantung. Kalau sudah kebutuhan meningkat, dia akan meningkatkan meningkatkan aliran darah ke jantung supaya nggak oleh ya. Terus kebutuhan ini metabolisme ya, begitu dia metabolisme meningkat, kebutuhannya pasti turun, cium warna ya, belum lagi dipaksa dan seterusnya. Itu akan menimbulkan vasodilatasi. Di sini alergi ya, gigit apa langsung bentuk gigit nyamuk ya, salah satunya lebaran pembuluh darah kan, ini makanya ada gatalnya ya, beda sama asetilkolin ya. Jadi kalau ereksi kaki gatal kan susah ya, ereksi gatal lagi bengkak lagi dan seterusnya. Jadi ini ereksi aja nggak gatal, tapi kalau misalnya ada bengkak pakai gatal ya dan seterusnya. Ini sampai jam 1 ya. Nah, jadi di sini jadi ada namanya myogenic autoregulation. Ini adalah kebutuhan dipengaruhi oleh metabolisme atau ininya di sel kita sendiri. Makanya disebut sebagai autoregulation. Ya, jadi kapan dia membesar, kapan dia kecil tergantung kebutuhannya. Ya, ini faktor lokal dulu ya. Nah, di sini kita kenal sebagai aktif kimia. Ya, aktif kimia misalnya pada saat kita melakukan aktivitas latihan. Contoh misalnya ada latihan ini mencari otot bicep kan ada lurus ya, kontraksi eksentrik kontraksi efektif dan seterusnya, sehingga terjadi peningkatan ya dari aliran kedua akan meningkat ke sana. Terjadi selalu dilatasi di aliran tadi. Tapi kemudian ya ada sudah berhenti alat yang sudah berhenti. Kan kebutuhan aktif hipernya nggak butuh lagi, kan dia nggak butuh dua lagi kan. Tapi CO2, laktat segala macam kan masih kumpul di sana. Nah, disinilah nanti ada reaktif hiperemia. Supaya ya, kenapa? Karena terjadi waktu latihan tadi dia membengkak sehingga menimbulkan occlusion jembatan ya, aliran-alirannya nggak bisa, sehingga nanti dia akan menimbulkan reaktif hiperemia supaya terjadi dilatasi supaya aliran darah ini bisa kembali. Jadi kalau ini aktif dia pada saat aktivitas ya, jadi CO2 lebih banyak ya, tidak dilatasi. Kalau ini aktivitasnya sudah selesai, tapi kadarnya lama nggak bisa balik. Ini nanti reaktif hiperemia. Ya seperti ini ya. Jadi kalau terjadi bantuan metabolisme, ya, sehingga dia akan meningkatkan reaksi vasodilatasi seperti ekstraselular. Baru terjadi dilatasi dari arteria. Jadi begitu dilatasi apa yang terjadi? Hambatan menurun, aliran darah naik, sehingga U2-nya nyampe. Jadi pada saat aktivitas. Nah, ada juga orang yang aktivitas si tourniquet. Jadi ini teknik baru aja. Dia misalnya latihan tangan nih. Pada pangkal ini di pangkal bisepsnya, lainnya dia pakai tourniquet kayak kita ini ngambil darah. Namanya tourniquet ya. Diikat tujuannya apa? Supaya aliran baliknya dia sumbat, namanya occlusion. Akibatnya apa? Occlusion. Jadinya isunya tadi, akibat occlusion tadi hal namanya. Ini kan metabolik yang harus keluar, jadi tidak terkumpul kan? Ya, CO2-nya meningkat, laktatnya meningkat segala macam. Nah, di sini dia akan memaksa arteri dilatasi supaya occlusion tadi ini keluar dia. Begitu occlusionnya keluar, jadi occlusion. Nah, resistennya menurun, aliran darah naik. Ya. Jadi itu teknik baru ya, jadi namanya terikat. Jadi dia latihan ya lengan pangkalan tangannya tadi diikat. Menimbulkan occlusion sehingga terjadi vasodilatasi yang lebih banyak lah ya tadi. Latihan aja sudah meningkatkan ini, terus diikat meningkatkan ya reaktif. Nah, ini kalau di saat tadi ya di jantung pada
itu sangat urgent ya, dia nggak boleh kekurangan. Nanti di sini ada vasodilator yang namanya adenosin. Jadi pada kondisi yang suplai darah berkurang pada mayat infak ya, jadi pada saat gangguan atau perfusi di arteri koroner, dia akan memaksa jadi sel-sel jantung melepas namanya adenosin. Adenosin akan mendilat dari arteri koroner supaya, karena apa, begitu arteri koroner dikesumat ya, dia hanya masalah cepat lama aja kerusakannya dari hipoksia, iskemik sampai infak. Ya, hipoksia kekurangan, iskemik kurang banget, infak mati, udah selesai. Ya, ya ini nanti ya jadi kami tadi yang vasodilator yang membuat inflamasi, yang tadi bentol, gatal ya, dikit nyamuk, dikit lebah dan seterusnya. Ya, nah ini yang serotonin ya. Jadi serotonin yang langsung konflik tadi akibat pecahnya ya, plateletnya kan pecah tadi ya. Beda dengan DHA ya. Oh DHA dengan virusnya yang merusak sehingga terjadi pecah ya. Kalau tadi kan karena gesekan kerokan tadi, jadi pecah akibatnya apa? Neurotransmitter akan melakukan serotonin supaya menyetop, supaya tidak tambah banyaknya di stop. Nah, efek serotonin tadi salah satunya menunjukkan rasa nyaman, rasa rileks lagi. Nah ini juga kontraksi dari simptomas dia pengaruh oleh sel-sel saraf dan hormon ya. Di parakret tadi ada angiotensin 2, makanya nanti sebagian besar obat-obat gitu ya, golongan ada yang inhibitor, ada yang glutipin dan segala macam, dia akan bekerja di angiotensin 2 supaya untuk relaksasi dari otot-otot ini, otot-otot di sini terjadi vasodilatasi dengan tekanan darah akan turun. Nah, uniknya ya, jadi kalau simpatetik tadi dia ini, tapi di sini ereksi justru dari parasimpatetik ya, melalui acetylcholine, ada dan segala macam vasodilatasi sehingga terjadi peningkatan aliran darah ke penis, terjadi penisnya ereksi. Nah, ini lagi uniknya di penis nanti ada occlusion juga. Kenapa? Begitu dia ereksi karena dia jaringan spongis ya, semacam spon. Begitu tambah tinggi terjadi penutupan atau occlusion di venanya, sehingga kita ini dari ereksi menjadi lebih keras yang kita sebut sebagai rigiditas. Ya, rigid ya. Jadi ereksinya nggak tipis-tipis. Kenapa? Karena pertama adanya aliran darah yang naik, kedua aliran kembalinya dia hambat. Ya. Nah, jadi secara ini tonusnya ya secara bertahap dilepas oleh sel-sel simpatetik untuk mempertahankan tekanannya, tekanan darahnya. Saya boleh lihat di sini ya. Jadi kita tadi bisa bertahan hidup karena secara terukur ya, simpatetik akan melepaskan norepinefrin ke pembuluh darah sehingga seperti ini. Ya. Kalau norepinefrinnya terus meningkat sehingga apa? Nah, ini ya, jadi pelepasan banyak-banyak sehingga di sini dia konflik. Nah, kalau yang seperti ini, apa yang terjadi? Ini sudah hilang sinyal norepinefrin ini. Nah, ini melebar, bayangkan kalau seluruh pembuluh darah melebar, syok orangnya. Ya, makanya pada pasien syok apa pertama Anda berikan? Di luar CPR. Kira-kira, ayo, pada pasien syok, apa yang kita berikan? Selain CPR. Pertolongan pertama apa? Habis di waktunya ya, coba. Ayo. Nih, apa nih? Nama lainnya epinefrin. Ya, alasan kita berikan adrenalin di sini. Ya, bayangin ini melebar semua ya, nggak ada aliran ini, nggak ada penyakit, mati orang-orangnya. Ya, segera mungkin selain CPR kita berikan adrenalin di sini supaya tonusnya kembali, ya diameternya kembali. Oke, jadi nanti di sini dia berkaitan dengan beta 2, ya. Beta 2 ini ya khusus adalah untuk jantung, liver dan otot-otot skeletal. Ya, di sini yang kita sebut sebagai kondisi fight or flight. Ya, lawan atau kabur. Ingat, mau lawan atau kabur, Anda butuh energi,
butuh kontraksi otot. Maka dari itu pada kondisi yang fight or flight ya, seluruh pembuluh darah yang lainnya di reseptor alfa dia akan kontriksi ya, pencernaan berhenti, perkemihan berhenti, apalagi reproduksi berhenti ya, dia akan fokus mengalirkan di jantung untuk pompa, liver untuk memproduksi energi, glycolysis, dan otot skeletal mau lawan mau kabur Anda butuh otot skeletal ya, itu uniknya ya. Jadi pada kondisi yang sama-sama simpatetik, sifatnya norepinefrin dan epinefrin, tapi epinefrin pada saat dia bekerja di beta 2 dia justru menimbulkan vasodilatasi, sementara yang bekerja di reseptor alfa dia menimbulkan vasokonstriksi. Ya, jadi di luar yang kita butuhkan dia akan kontriksi. Sehingga yang non esensial tadi gastrointestinal, urinasi, reproduksi berhenti semua. Ya, seperti ini ya. Jadi dasarnya, jadi begitu dia ventricle ini bekerja ya, di sini ya, di bagian ventricular kontrol tekanan darah ya, di bagian ventriculary ya, ada parasimpatetik dan simpatetik nanti ada di sini ventricle dan esanus tujuannya untuk apa? Esanus untuk ayo, esanus tujuannya apa? listrikan jantung. Ya, jadi potensial aksinya di sini ya. Jadi simpatetik kalau potensial aksinya naik, apa yang terjadi? Heart rate-nya naik. Ya kan, ventricle ya tadi pompanya ya, stroke volume ventricle, esanus adalah ininya apa namanya heart rate ya, kecepatan ini frekuensinya. Nah, tekanannya di sini ya, jadi di aortic baru reseptor dan carotid baru reseptor, inilah akan mengontrol ke bagian medullary dari apa namanya kontrol kita, pusat kontrol kita ada di sini ya. Jadi kapan dia simpatetik, jadi begitu kurang, tekanan kurang, dia akan kontrol sini, apa yang terjadi? S-anode dinaikkan, ventricle meningkat, vasokonstriksi di sini vasokonstriksi, artery konstriksi, sehingga terjadi apa? Menjaga tekanan darah. Sebaliknya pada tekanan darahnya tinggi, ya, jadi reseptor di sini meningkat, informasi ke batang otak ini tingkatnya meningkat, parasimpatetik, dia di sini apa? Menurunkan heart rate. Jadi punya parasimpatetik cuma di sini. Ya, makanya kondisi tentang atur napas, meditasi segala macam dia kerjanya di parasimpatetik, turunkan heart rate. Dia tidak mempengaruhi di ventricle, dia tidak turun ke vena dan arterioles. Oke, ini statistik akhir ya. Jadi tekanan darah ya jadi benar meningkat. Jadi peningkatan ini tekanan di baroreseptor, sensory neuron. Jadi nanti pusat di medula oblongata, pusat kardiovaskular. Jadi kalau dia tinggi kurang dia tinggi ya, dia akan menurunkan simpatetik output ya. Jadi norepinefrin segala macam. Jadi kalau dia ketemu alfa reseptor, jadi terjadi apa? Harusnya dia vasokonstriksi kalau alfa reseptor ya. Kalau beta reseptor tadi jadi kalau simpatetiknya turun, ini yang simpatetiknya turun ya. Jadi kalau simpatetiknya turun, berarti apa? Kalau dia kurang, jadi dia menurun ya, jadi pelepasan sedikit stres ya, ya. Jadi kalau dia jadi turun, berarti norepinefrinnya sedikit ya. Jadi di sini tekanannya sedikit kan, karena sedikit ya, di sini dia pasti dilatasi ya. Beta reseptor sebenarnya jadi dia akan menurunkan, jadi nggak harus pompa banyak-banyak dia ya, kecuali kalau dia meningkat ya. Kalau tekanan darahnya turunin, tekanan darahnya naik ya, tekanan darahnya naik ya. Jadi ini dia menimbulkan vasodilatasi, mengurangi kontraksi otot-otot jantung ya, supaya kardiak output berkurang. Jadi kalau dia vasodilatasi, tekanan perifernya menurun, kardiak output menurun, tekanan darah menurun ya. Plus di sini di S-anode ya, beta 1 juga heart rate-nya yang menurun ya. Tapi parasimpatetik dia nanti hanya mengotor di heart rate, dia tidak kontrol di otot-otot jaringan di sini dan di kontraksi otot jantungnya dia nggak kontrol di sini ya. Jadi dia hanya menurunkan heart rate. Oke. Waduh, lewat 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan kita bahas di pleno ya, sudah lewat waktunya. Ya, materinya banyak ya, jadi mau nggak mau kejar-kejaran. Ya, selamat siang adik-adik. Terima kasih.